Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Baik bukan? Saya berharap semuanya tetap kondisinya baik. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi kita, yaitu mengenai elastisitas. Pada materi elastisitas ini, Ibu akan berusaha untuk menjelaskan apa sih arti kata elastisitas itu. Elastisitas berasal dari kata sensitivitas, kemudian kelenturan, dan dapat diartikan sebagai kepekaan. Nah, lebih jelasnya kita bahas mengenai definisi dari elastisitas. Elastisitas itu adalah pengaruh perubahan jumlah barang yang dipengaruhi oleh perubahan harga barang yang diminta, baik itu yang diminta atau yang ditawarkan. Nah, saya ulangi kembali bahwa elastisitas adalah pengaruh perubahan dari harga barang terhadap jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan. Sehingga dapat dikatakan ada hubungan sebab akibat antara jumlah barang terhadap harga barang. Setelah kita bahas mengenai pengertian dari elastisitas, maka kita sebutkan macam-macam dari elastisitas itu. Ada 3 macam elastisitas itu. Yang pertama yaitu elastisitas harga atau dikenal dengan price elasticity. Yang kedua yaitu elastisitas silang atau cross elasticity. Dan yang ketiga adalah elastisitas pendapatan atau dikenal dengan income elastisitas atau income elasticity. Nah, apa sih pengertian dari tiga hal itu tadi, macam dari elastisitas itu tadi? Nah, kalau elastisitas harga atau price elasticity itu adalah pengaruh perubahan harga barang terhadap jumlah barang tersebut. Jadi intinya barangnya sama. Jadi ketika harga itu naik, berapa jumlah barang yang diminta dari barang itu? Itu pengertian dari elastisitas harga atau price elasticity. Yang kedua, elastisitas silang atau cross elasticity. Nah, di sini pengertiannya adalah pengaruh perubahan harga barang X terhadap harga barang Y. Ya, jadi barangnya lain. Misalkan terjadinya kenaikan harga BBM menyebabkan kenaikan harga barang sembako. Nah, itu termasuk pada elastisitas silang atau cross elasticity. Dan yang ketiga adalah elastisitas pendapatan atau income elasticity. Nah, di sini pengaruh harga dipengaruhi oleh pendapatan konsumen. Nah, itu tadi macam-macam dari elasticity. Baik, setelah kita bahas mengenai macam-macam elastisitas, maka selanjutnya kita akan membahas mengenai rumus dari elastisitas. Nah, sebelum berbicara rumus, maka perlu kalian ketahui bahwa besar kecilnya suatu perubahan tersebut, tadi nih masalah harga maupun jumlah barang yang diminta, itu maksudnya itu dapat dinyatakan dalam sebuah koefisien atau angka elastisitas. Nah, istilahnya dalam ekonomi seperti itu. Nah, disimbolkan dalam huruf E. Sehingga rumus dari elastisitas itu adalah
ED sama dengan delta Q per delta P dikalikan P dibagi Q. Nah, itu rumus yang pertama. Untuk rumus yang kedua yaitu ED, misalkan kita berbicara mengenai elastisitas permintaan ya. ED sama dengan persentase delta Q dibagi dengan persentase delta Q. Nah, keterangannya seperti ini. Kalau delta Q adalah perubahan jumlah harga. Nah, itu delta P. Kalau delta Q adalah perubahan jumlah barang. Kalau P itu sendiri adalah harga. Kemudian Q adalah jumlah barang. Nah, di situ. Kalau persentase berarti selisih. Nah, persentase dari selisih delta Q. Kemudian kalau persentase delta P maka persentase selisih dari harga barang. Nah, seperti itu penjelasan mengenai rumus dari elastisitas. Setelah kita bahas mengenai rumus dari elastisitas, maka kita akan membahas jenis-jenis dari elastisitas atau koefisien elastisitas. Nah, jenis-jenis dari elastisitas ini ada 5. Ya, ada 5. Yang pertama nanti ada namanya inelastis. Yang kedua adalah elastis. Yang ketiga adalah uniter elastis. Kemudian yang keempat adalah inelastis sempurna. Dan yang kelima adalah elastis sempurna. Nah, apa perbedaan dari jenis-jenis koefisien elastis itu? Nah, di sini dapat kalian lihat, apabila inelastis maka elastisitas permintaannya itu kurang dari 1. Nah, artinya apa? Ketika mengalami perubahan sebesar 1%, maka akan memberikan pengaruh jumlah barang itu kurang dari 1%. Gampangnya begini, ketika misalkan harga beras mengalami kenaikan 1%, maka jumlah barang yang diminta, jumlah beras yang diminta itu mengalami penurunan kurang dari 1%. Nah, itu tadi mengenai inelastis. Yang kedua yaitu elastisitas. Jadi sama seperti judulnya bahwa jenis yang kedua dari koefisien elastis itu adalah elastis. Nah, elastis artinya apa? Bahwa EP itu lebih besar daripada 1. Nah, artinya ketika harga mengalami perubahan 1%, maka terjadi penurunan jumlah barang sebesar lebih dari 1%. Nah, misalkan nih, harga sebuah HP itu misalkan 1.300.000 gitu ya, mengalami kenaikan sebesar 1%, maka jumlah barang yang diminta, karena P-nya itu mengalami kenaikan 1%, maka jumlah barang yang diminta mengalami penurunan lebih dari 1%. Nah, itu dikatakan bahwa barang itu elastis, lebih besar daripada 1. Nah, baik, saya lanjutkan untuk poin yang ketiga, yaitu mengenai uniter elastis, bahwa EP sama dengan 1. Nah, artinya apa? Bahwa ketika harga mengalami kenaikan sebesar 1%, maka jumlah barang mengalami penurunan juga 1%. Kebutuhan apa ini kira-kira? Kebutuhan sekunder. Nah, jadi pada kebutuhan sekunder. Kemudian yang keempat yaitu elastis sempurna. Nah, itu adalah ED sama dengan tak terhingga. Nah, biasanya terjadi pada kebutuhan dunia, misalkan minyak, gandum, seperti itu. Dan yang terakhir adalah
inelastis sempurna ketika EP atau ED sama dengan 0. Nah, contohnya apa ini? Ya, kebutuhan akan tanah, kemudian air minum, nah seperti itu. Nah, tetapi sifat dari poin 4 dan 5 itu masih intuisi. Jadi banyak hal yang menjadi pertimbangan gitu. Baik, setelah kita membahas mengenai jenis-jenis dari koefisien elastis, maka kita akan berbicara mengenai kurva. Di sini dapat dilihat, sudah saya jelaskan di sini, sangat jelas di sini bahwa ada 5 kurva, karena tadi jenisnya ada 5, maka terdapat 5 kurva. Kurva yang pertama di sini ditunjukkan bahwa kurva inelastis. EP kurang dari 1. Bentuknya bagaimana? Kurvanya itu landai. Ya, di sini tampil di sini bahwa ada kurva bentuknya agak landai. Mengapa hal itu terjadi? Karena tadi itu ketika harga mengalami perubahan, jumlah barang tersebut tidak terlalu mengalami perubahan, jadi masih bersifat landai. Sedangkan pada poin yang kedua, kurva yang kedua, terlihat di sini bahwa ketika ED lebih dari 1 maka lebih curam, kurvanya lebih curam. Kemudian yang ketiga, kurva yang ketiga, uniter elastis, ED sama dengan 0. Bagaimana itu bentuknya? Tidak terlalu landai dan tidak terlalu curam. Jadi perpaduan, ya tidak landai, ya tidak curam. Kemudian grafik atau kurva yang keempat, yaitu elastis sempurna. Kalau elastis sempurna, maka grafiknya adalah horizontal. Tadi sudah Ibu jelaskan kebutuhan terhadap apa saja tadi yang termasuk pada kebutuhan elastis sempurna. Kemudian yang terakhir yaitu inelastis sempurna. Bersifat vertikal, kurvanya bersifat vertikal. Di sini sudah Ibu jelaskan, dapat dipahami apa yang disampaikan oleh Ibu. Setelah kita bahas mengenai kurva atau grafik dari koefisien elastis tadi, maka kita sampailah pada contoh soal. Adanya contoh soal ini tujuan dari Ibu adalah supaya kalian lebih bisa memahami. Kita lihat di sini contoh soalnya. Di sini dapat Ibu bacakan bahwa saat harga kedelai misalkan per kilonya 3.000 nih. Kemudian barang yang diminta itu sebesar 40 ton. Ketika harganya mengalami kenaikan menjadi 4.000, jumlah kedelai tadi yang diminta itu mengalami penurunan menjadi 38 ton. Pertanyaannya yang pertama, bagaimana tabel permintaan dari kedelai itu? Di sini. Kemudian pertanyaan yang kedua, buatlah kurva permintaan kedelai. Dan yang terakhir, tentukan berapa koefisien elastisitas permintaannya atau kedelai itu tadi. Di sini Ibu sudah paparkan mengenai bagaimana bentuk tabelnya. Ya, di situ kalian bisa lihat. Ya. Dari tabel tersebut maka dapat digambarkan bagaimana kurva. Sudah mengerti mengenai kurvanya? Kemudian kita hitung untuk pertanyaan yang ketiga mengenai koefisien dari elastis permintaannya. Kita masukkan rumusnya. Rumusnya apa tadi? Bahwa ED sama dengan delta Q per delta P dikalikan P per Q. Kita masukkan di situ ketemu angka 2 dibagi, sehingga hasilnya sudah tampak di sini. Dapat dipahami anak-anak apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu? Baik, kita lanjutkan. Setelah kita bahas mengenai soal dari elastisitas,
Maka untuk mempermudah belajar kalian, Ibu sudah membuatkan tentang daftar tadi mengenai jenis koefisien elastisitas. Di sini dapat kalian lihat. Nah, di situ ada daftar mengenai jenis elastisitasnya apa. Misalkan inelastis atau elastis atau uniter sampai pada inelastis sempurna. Nah, kemudian berapa nih nilainya, misalkan kurang dari 1 sama dengan 1, kemudian terjadi pada kebutuhan apa, termasuk kebutuhan barang mewah ataukah barang kebutuhan pokok ataukah kebutuhan dunia. Di sini kamu bisa melihatnya. Kemudian ada sedikit tambahan untuk mengenai prosentase dari delta Q dan delta P. Nah, sampai di sini untuk pembelajaran kali ini. Semoga bahan ajar yang diberikan oleh Ibu kaitannya dengan materi elastisitas dapat kalian pahami. Nah, selamat belajar. Jangan lupa jaga kesehatan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.